Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul, kita memuji Tuhan bersama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau selalu menyertai kami Tuhan. Dalam setiap percobaan dalam hidup kami Tuhan, Kau selalu menopang kami. Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah ini kuserahkan dalam tangan kuasa-Mu. Yang terjadi bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Sentuh hati kami Tuhan, urapin kami Tuhan, agar kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Biarpun badai dalam kehidupan kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Hanya dalam tangan-Mu Tuhan kami berserah. Haleluya. Amin. Setiap hidup pasti ada badai kehidupan dalam hidup kita. Tapi gimana kita mengandalkan Tuhan? Dengan kekuatan Tuhan kita bisa melalui. Dalam setiap kita sakit, persoalan keuangan, dalam keluarga, karir, kalau kita di dalam Tuhan, percaya Tuhan kan pulihkan semua. Dan kita kuat di dalam Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dalam kehidupan kita pasti banyak badai menerpa. Bersama Tuhan kita kuat. Dan bersama Tuhan kita pasti menang. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopang. Seru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku.
berseru, berharap dalam Kaulah Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Dalam hidup kita, andalkan Tuhan. Percaya semua akan dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saudara dipulihkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita kuat di dalam Tuhan. Tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Berseru, berseru pada Tuhan. Yesus, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Dengan hati, Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ingat, saudara ditolong Tuhan. Setiap persoalan yang Anda hadapi, Tuhan selalu menopang saudara. Dengan hati, rasakan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Dalam kasih Tuhan, kita menang. Kita kuat di dalam Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya.
Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang kami miliki Tuhan, satu-satunya Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Haleluya. Kami berseru dalam nama-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Bimbing kami Tuhan. Yesus. Inilah pengakuan kami. Inilah iman kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang ajaib. Siadara nama masih kikara nama. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku berseru dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan. Kau pulihkan kami. Kau pulihkan kami Tuhan. Ku pandang wajah-Mu Tuhan. Ku berseru dalam nama-Mu. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku angkat dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
Terima kasih Tuhan. Thank you. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami berserah padamu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita rindu mendengarkan firman. Tuhan adalah kekuatan dalam hidup saudara. Tuhan selalu menopang dalam setiap permasalahan yang ada dalam hidup kita. Dengan iman kita kuat, dengan iman kita percaya, dalam nama Yesus semua dipulihkan. Dalam nama Yesus, baik dalam suka maupun duka, kita ikut Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Denganmu Tuhan kami kuat. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya
aku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita kuat di dalam Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih Tuhan pada kita. Kami rindu penuhi. Inilah iman kami Tuhan, menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Panggil Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Kami berterima kasih sebab kami memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan, kami sungguh mengaku bahwa kekuatan kami hanya di dalam Tuhan dan sukacita kami juga ada di dalam Engkau. Kami sadar Tuhan, banyak hal, banyak peristiwa yang membuat kami bisa tidak bersukacita. Tapi kami bersyukur ketika kami kembali kepada Tuhan, maka kami menemukan sukacita yang sejati itu. Kami mendapatkan kekuatan yang baru dan itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan, sungguh kami perlu Engkau ya Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau beri kami kesempatan untuk kami beribadah. Kami boleh mengingat segala kebaikan Tuhan dan kami merayakannya itu bersama-sama di saat yang indah ini. Kami boleh mengalami segala penyertaan dari Tuhan. Dan hari ini kami deklarasikan Engkau yang terindah, Engkau yang terbaik di dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena sepanjang minggu ini kami mungkin mendukakan hati Roh Kudus. Kami tidak sedang menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan itu sebabnya pagi yang indah ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami ingin mengerti kehendak-Mu lebih lagi di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu dan kami perlu tuntunan kuasa Roh Kudus untuk kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami terbuka atas segala apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Dan kami mau ambil bagian yang terbaik ini. Kami mau duduk diam, kami mau dengarkan Engkau. Dan mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Waktu ke depan sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan sungguh kami rindu Tuhan, Kau menerima segala pujian dan penyembahan kami. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Sungguh Engkau Allah yang sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Masih tetap bersukacita? Amin. Masih kuat? Haleluya. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan hari ini saya beri judul memperbaiki mezbah. Kita akan belajar dari Kejadian pasalnya yang ke-8 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan nanti disambung dengan Kejadian pasal 9 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nanti sore saya juga akan menyampaikan tentang memperbaiki mezbah, tetapi lanjutan dari khotbah pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang tidak ada kegiatan, mungkin nanti bisa datang lagi nanti sore supaya kita lebih diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 20. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Kejadian 9 ayat 1 kita baca 2, 3. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka,
beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memperbaiki mezbah. Mezbah itu apa? Menurut arti katanya, mezbah itu adalah sebuah tempat di mana korban itu dipersembahkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mezbah pertama yang dicatat oleh Alkitab, nanti saudara bisa pastikan, itu adalah mezbah yang didirikan oleh Nuh. Ya, ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, ini mezbah pertama yang dicatat oleh Alkitab. Melalui mezbah ini, Nuh mempersembahkan korban yang berarti juga itu merupakan suatu penyembahan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hampir kurang lebih 2 tahun begitu ya, menghadapi masa pandemi, ada banyak orang juga yang mengibaratkan ini kita seperti berada di dalam bahtera. Ya, dan kisah Nuh ini boleh menginspirasi kita bagaimana setelah Nuh keluar dari bahtera itu dia mendirikan mezbah. Nah, ada 2 jenis mezbah. Kalau saudara sering dengar kata-kata mezbah, ayo bangun mezbah begitu ya. Seringkali dikaitkan dengan apa? Dengan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh bisa masing-masing pribadi. Mezbah pribadi, ada mezbah keluarga. Ya, ketika kita bicara mezbah itu kita bisa bagi menjadi 2. Ada mezbah pribadi, ada mezbah keluarga. Kalau mezbah pribadi tentu karena namanya pribadi, maka ini adalah sebuah tempat untuk mempersembahkan korban yang dilakukan masing-masing pribadi. Contohnya apa saudara? Contohnya saudara bangun tidur enggak buka HP dulu, tapi ingat Tuhan berdoa. Contohnya lagi saudara bangun tidur, setelah itu ke kamar mandi, kemudian siap-siap ikut doa pagi. Nah, itu mezbah-mezbah pribadi yang kita bisa kerjakan. Contohnya lagi ada yang beberapa 2 minggu yang lalu saya sharing dengan saudara bagaimana seorang ibu bisa sambil masak, dia sambil berdoa. Nah, itu mezbah pribadi di mana dia mengadakan saat teduh, dia bermeditasi, terhubung dengan Tuhan secara pribadi. Nah, jenis mezbah yang kedua adalah mezbah keluarga. Mezbah keluarga itu adalah seperti yang didirikan oleh Nuh. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik untuk kita perhatikan di sini adalah apa? Mezbah ini didirikan oleh Nuh. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, tetapi sebagai respon atas apa yang dilakukan oleh Nuh, saudara bisa lihat Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Kejadian 9 ayat yang pertama. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Firman yang sama seperti ketika Allah menciptakan manusia, yaitu apa? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya kembali ke perintah Allah ketika dia menciptakan manusia di bumi ini. Bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengingat mandat Allah yang pertama ini, kita harus sepakat bahwa tujuan kita di muka bumi ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi bumi, tapi supaya setiap generasi yang ada di bawah kita, supaya setiap generasi yang Tuhan percayakan untuk ada bersama-sama dengan kita, mereka mengalami, mereka memiliki pengenalan akan Tuhan yang harus saya katakan, harus jauh lebih baik daripada kita. Yang setuju katakan amin. Kita harus sepakat bahwa kita sedang punya tugas supaya anak saya
anakku gitu ya, itu harus memiliki iman yang lebih kuat daripada saya. Harus mengenal Tuhan secara dalam daripada saya. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan buat pasangan-pasangan yang belum memiliki anak, tidak usah sedih, tidak usah khawatir begitu ya. Tidak usah peduli dengan kata-kata orang, kapan punya anak. Punya anak itu adalah sebuah apa saudara? Berkat. Kalau belum ya sudah, berarti ada masa-masa di mana saudara ini sebagai pasangan harus makin kuat begitu ya. Karena banyak terjadi ketika anak itu lahir, anak itu bukan menjadi sebuah berkat, tapi menjadi sebuah beban gitu saudara. Nah kita belajar nih dari kisah Nuh, ketika dia mendirikan mezbah dan ini didirikan oleh Nuh. Tetapi sebagai respon atas perbuatan Nuh, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Nuh dan anak-anaknya. Ketika mezbah itu didirikan, maka Tuhan berfirman, Tuhan beri pesan lagi untuk keluarga Nuh. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mezbah keluarga, apa itu artinya? Bagaimana kita terapkan itu dalam keluarga kita. Sampai tadi saya mau naik, saya deg-degan gitu saudara. Karena ini kayaknya mudah diucapkan tapi sulit. Kita hidup dalam zaman yang serba cepat begitu ya. Pilihan-pilihan itu harus cepat gitu dipilih. Dan padahal kita punya tugas sebagai orang tua. Kita punya tugas sebagai generasi yang lebih tua. Untuk kita mempersiapkan generasi kita selanjutnya. Ini menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat di dalam Tuhan. Yang lebih dalam pengenalannya akan Tuhan. Bisa jadi itu anakmu sendiri. Bisa jadi itu adalah orang-orang yang Tuhan kirimkan sebagai anak-anak rohani. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, secara sederhana, mezbah keluarga itu adalah suatu tindakan yang diambil oleh seorang bapak untuk memimpin seluruh anggota keluarganya ini agar menyembah Tuhan secara bersama-sama. Perhatikan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tindakan ini secara aktif diinisiasi oleh siapa? Nuh. Nah, mezbah keluarga itu adalah sebuah tindakan. Mezbah tadi berarti tempat korban itu dipersembahkan. Tetapi ketika bicara mezbah keluarga dan Alkitab mencatat, mezbah pertama yang dicatat oleh Alkitab itu adalah mezbahnya keluarga Nuh. Siapa yang memulai? Nuh. Waktu dulu kami pacaran, suka guyon-guyon gitu saudara ya. Namanya istri Nuh ini siapa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Namanya siapa? Enggak ada ya di Alkitab. Maka kami sering guyon namanya Bu Nuh gitu ya. Bapak Nuh punya istri Ibu Nuh gitu. Ya. Dari sini saja kita tahu bagaimana aktifnya Nuh ini untuk dia boleh bawa keluarganya menyembah kepada Tuhan. Nah, ada dua prinsip yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Semoga ini tidak membebani keluarga-keluarga kita, tapi saya berdoa ini mengusik hati saudara untuk ayo kita bangun mezbah keluarga kita gitu ya. Yang pertama saudara, mezbah keluarga itu harus didirikan oleh seorang bapak. Bapak ya, bukan ibu. Saudara kan dikasih oleh Tuhan, mengapa harus bapak yang mimpin? Harus bapak yang beride, berinisiatif. Karena bapak ini memang diciptakan Tuhan, dia harus memimpin seluruh anggota keluarganya untuk menyembah, melayani Tuhan secara bersama-sama.
tidak bisa ditawar begitu ya. Tidak bisa ditawar. Karena mandat Tuhan ini diberikan kepada laki-laki. Nah, itu sebabnya seorang bapak itu harus benar-benar menjadi seorang pemimpin rohani bagi keluarganya. Bapak ini harus dapat menanamkan tujuannya, visi misi keluarga ini apa. Kami bersyukur ketika Tuhan izinkan beberapa pasangan melangsungkan pernikahan di tempat ini, maka itu berarti kami juga harus mau berbagi gitu ya, berbagi hidup dengan pasangan-pasangan yang ada. Dan beberapa tahun belakangan ini Bapak Gembala ajak minta pasangan-pasangan yang konseling itu enggak hanya sekedar selesaikan konseling, tapi mereka tetapkan visi misi untuk keluarganya ke depan. Ya, mungkin hal yang baru begitu ya bagi anak-anak kita. Memangnya keluarga itu kayak organisasi, harus punya visi misi gitu ya. Mungkin awal-awal kami juga merasa aneh begitu. Kenapa juga harus ada visi misi? Tapi ini bisa menolong untuk pasangan ini nanti di tengah-tengah. Tadi saya katakan, ketika orang menikah maka harapannya punya anak. Punya anak di tengah-tengah, saudara bisa berpikir ini jadi beban. Karena anak-anak begitu menyita waktu kita. Betul saudara? Kalau yang sudah besar-besar sudah enak gitu ya. Bahkan anak-anak bisa menjadi rongga pemisah di antara kita sebagai pasangan. Saudara perhatikan, kalau ada keluar pasangan jalan gitu ya, biasanya anak-anak di mana saudara? Anak-anak di tengah, betul kan? Karena orang tua ingin memberi rasa aman kepada anak-anak. Nah, secara emosi begitu ya, kalau anak-anak ini di tengah, betul mereka aman, memberi rasa aman buat anak-anak. Tapi saudara harus ingat, satu saat anak-anak harus meninggalkan saudara. Dan akhirnya kita itu hanya menjadi berdua, kembali menjadi berdua. Bayangkan kalau selama ini ikatan saudara sebagai pasangan itu dipersatukan oleh anak yang di tengah tadi. Maka yang di tengah ini hilang, dia harus pergi, dia harus melanjutkan hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik begitu ya dari kita. Mereka mungkin kerja di luar kota, kerja di luar negeri, ketemu dengan pasangan hidup mereka membangun keluarga. Bayangkan, ini bertahun-tahun kita diikat oleh anak-anak. Dan ketika mereka keluar, tanda kutip, dari keseharian kita, maka ini ada rongga pemisah saudara. Betul? Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka ketika Tuhan perintahkan Bapak ini menjadi seorang pemimpin, itu Tuhan pasti punya maksud begitu ya. Ketika Tuhan taruh mandat itu kepada bapak-bapak, kepada para lelaki, karena Tuhan mau laki-laki itu yang tanamkan tujuan, misi, visi di dalam keluarga itu. Jelas, kadang ibu-ibu suka nggak jelas ya. Ibu-ibu suka apa saudara? Suka baperan begitu ya. Kalau bapak-bapak enggak, saya ini harus akui gitu ya, harus angkat topi dengan para laki-laki. Karena mereka orang-orang yang bisa untuk tahu arahnya kemana. Kadang-kadang perempuan gak bisa seperti itu saudara. Bisa multitasking tapi tidak bisa maksimal gitu ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika pemimpin keluarga ini, laki-laki ini, dia yang menginisiasi, dia yang memulai membuat mezbah keluarga ini, maka seluruh anggota keluarganya ini bisa menyembah, melayani Tuhan bersama-sama sebagai tim. Nah ini luar biasa saudara.
Nah itu sebabnya peran Bapak ini sangat kuat sekali. Contoh, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang punya anak. Ketika kita, ibu-ibu gitu ya, kita ini lebih cerewet dari suami atau lebih pendiam biasanya saudara? Halo? Halo ibu-ibu? Ya saya harus akui, kalau saya orangnya lebih cerewet gitu ya. Beberapa anak ketika ditanya, siapa lebih cerewet di rumah, papa atau mama? Jawabnya apa? Mama gitu ya. Ya, ibu-ibu lebih cerewet gitu. Tetapi saudara, saya mau katakan peran Bapak ini kuat. Di mana contohnya? Ketika ibu-ibu marah, ibu-ibu mau marah gitu ya, cerewet begitu. Ya anaknya pasti sakit hati gitu ya. Tapi setelah selesai. Ibunya bilang, mama minta maaf ya, tadi mama marah, selesai gitu. Kalau bapak yang marah saudara, itu bisa sakitnya itu sampai di sini katanya Bu Kasiati ya. Kalau bapak yang marah itu sakit banget. Saya tuh masih ingat ketika saya usia SD ya, usia SD. Saya ini berebut apa namanya? Kalau kami nyebutnya tampean, jadi bulu tangkis pakai alat dari kayu itu loh saudara. Jadi bapak saya buatkan kami itu dari kayu. Ada satu tampean itu warnanya biru. Saya merasa kalau pakai itu saya selalu menang, main bulu tangkis, main tampean, cetok begitu. Nah hari itu tampean biru saya ini dipakai oleh adik saya. Saya ingin main, ya toh. Saya merebut punya adik saya. Kemudian adik saya tentunya nggak mau toh. Lalu kami berebut. Marah saya, adik saya juga marah. Nangis, akhirnya perebutan itu dimenangkan oleh saya. Apa yang saya lakukan saudara? Tampean biru itu sudah ada di tangan saya. Kan saya sudah menang ya. Tapi namanya saya ini aduh, mentang-mentang anak perempuan sendiri mungkin ya. Saya pukul itu adik saya pakai tampean biru. Nah kemudian bapak saya tentunya marah karena saya yang salah. Saya dipukul sama bapak saya. Itu ingat saudara, pada waktu kami ada pertemuan hamba-hamba Tuhan, sesi terakhir itu sesi luka-luka batin. Waktu saya berdoa, saya tuh duduk begitu ya. Awalnya berdiri terus kemudian duduk karena nangis terus saya berdoa. Lalu hamba Tuhan dari Bali itu berkata begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya beri waktu untuk saudara mengingat segala kebaikan Tuhan, perjalanan hidupmu bersama Tuhan. Malam hari ini Tuhan mau sembuhkan luka-luka batinmu. Saudara tahu, ketika saya tutup mata, saya berdoa, saya nyembah Tuhan. Itu peristiwa saya dipukul oleh bapak saya ini tergambar seperti bioskop gitu saudara. Saya nangis, padahal hubungan saya dengan bapak saya baik-baik saja. Tapi malam itu diingatkan oleh Tuhan. Dan ketika itu setelah selesai beberapa waktu kemudian hamba Tuhan ini ada di depan para hamba-hamba Tuhan senior. Engkau boleh datang. Saya lari paling pertama saudara. Saya lari, Bapak maafkan aku gitu saudara. Saya kayak dramatis gitu ya. Tapi hari itu saya mengalami pemulihan. Peran Bapak itu sangat kuat. Itu sebabnya firman Tuhan juga berkata, Bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Bayangkan saudara, saudara membuat sakit hati anak-anakmu, bagaimana bisa saudara mengajak dia untuk mesbah keluarga? Tidak bisa. Nah ini yang dipandang, ini yang menjadi sebuah kesempatan untuk si jahat ini hancur. Ketika keluarga hancur, maka sangat mudah untuk membawa orang itu tidak lagi
mau tunduk kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, peran Bapak itu sangat kuat. Maka betul kalau istri itu seorang penolong. Ketika bapak-bapak itu kan juga manusia ya. Saudara, ini bukan khotbah keluarga ya. Jadi saya berharap yang masih muda-muda ini juga, aduh kok Bu Hari khotbahnya keluarga, bukan. Tapi saya mau bagikan kebenaran yang penting ini bahwa peran bapak ini sangat kuat. Nanti saya sentuh anak-anak muda. Peran ibu, peran istri ini penting juga. Ketika bapak ini dia berperan, dia menjadi pemimpin dalam hal rohani. Percayalah, kalau saudara bisa pimpin, bisa atur rohanimu, maka kehidupan secara jasmani pun Tuhan pasti atur. Nah, ketika bapak ini kan juga manusia, saudara. Ya, bapak-bapak di tempat ini, para laki-laki saya tanya, apakah mungkin saudara ini nggak pernah marah sama sekali? Mungkin nggak? Pasti nggak mungkin, ya loh. Apalagi dengan beban tanggung jawab saudara harus mencukupi kebutuhan anak istri. Dipastikan memberi nafkah yang terbaik gitu ya. Dengan segala beban tanggung jawab itu bisa jadi bapak tidak berperan dengan seharusnya. Bisa jadi. Nah, itu sebabnya diperlukan peran seorang istri. Ketika bapak-bapak ini lagi lemah, dia tidak sedang berperan dengan baik. Ini perlu peran istri yang menopang. Ketika suami kita ini lemah, maka ibu ini yang menopang sehingga anak-anak aman. Nah, yang sering terjadi adalah bapak ini lupa memberi rasa aman pada ibu. Maka seringkali terjadi ibu itu rasan-rasan bapaknya dengan anaknya. Nah, malah semakin apa saudara? Semakin tidak baik kondisinya. Semakin tidak baik. Nah, apa yang saya mau katakan seperti ilustrasi payung ini saudara ya. Payung ini kan melengkungnya ke bawah. Nah, bapak ini yang melengkungan ini. Ibu yang gagang payungnya. Ketika payung ini seperti ini melengkung ke bawah dan gagangnya berdiri tegak, anak-anak aman. Tapi ketika payungnya terbalik, maka ini tidak bisa berfungsi untuk melindungi dari hujan. Artinya apa? Bahwa perlu peran yang saling mengisi antara bapak dengan ibu. Perlu peran yang sama-sama mau bekerja sama, sama-sama mau melakukan begitu ya, mau bekerja. Kadang-kadang kan ada pembagian tugas mungkin ya. Pikirnya kita bisa memperingan, tapi ternyata malah tidak. Anak-anak bisa jadi tidak aman. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kalau tadi saya katakan peran bapak sangat kuat. Ya, saya mau kasih tahu untuk anak-anak muda dengan baik-baik ini. Hari-hari ini banyak terjadi, kita harus akui. Secara demografi, secara kependudukan, jumlah laki-laki dibanding jumlah perempuan lebih banyak laki-laki. Memang. Ya. Dari jumlah saja ini bisa membuat kita membawa kepada sebuah fakta bahwa banyak posisi-posisi strategis itu ditempati oleh perempuan. Karena secara jumlah memang laki-laki lebih banyak. Tetapi ini bisa menjadi sebuah ancaman juga buat kita. Karena kita makin sulit melihat ada peran laki-laki di sana. Padahal peran laki-laki ini sangat kuat. Peran laki-laki ini sangat kuat. Nah, itu sebabnya anak-anak muda saya mau kasih tahu yang kalian belum punya pacar ya. Yang kalian sudah punya pacar. Kalau kalian pilih pacar, jangan pilih pacar yang kalau misalnya contoh sederhana. Beb, kita mau makan di mana nih? Terus laki-laki jawabnya begini, terserah Ayang deh. Ya.
mungkin senang gitu ya dibuat seperti itu, karena perempuan kan suka kalau disayang-sayang gitu kan. Tapi saya mau kasih tahu anak-anak perempuan di tempat ini, kalau punya laki-laki seperti itu, kalian harus berkata dengan tegas, Beb, kamu cowok loh ya, tolong jawab pertanyaan saya dengan jelas. Karena kata-kata terserah itu enggak jelas, saudara, betul? Dari hal yang sederhana ini, saudara, kalau ini dipupuk terus-terusan, nanti dia jadi laki-laki, dia jadi pemimpin keluargamu. Keputusan-keputusan penting, Beb, kita mau anak sekolah kita di mana? Terserah kamu aja, Ayang. Ih, sampai keputusan-keputusan penting itu perempuan suruh memutuskan. Karena dimulai dari mana, saudara? Dari hal-hal yang kelihatannya sederhana. Mungkin anak-anak muda yang cowok-cowok dalam hati berkata begini, tapi nanti saya ngomong gini loh Bu Hari, kita makan mie ayam. Terus pacar saya ngomong, Mas kok mie ayam terus sih? Nah kan daripada ribut gitu ya. Loh enggak apa-apa. Dalam kalian menyampaikan pendapat bisa jadi enggak sama gitu ya. Tapi justru itulah kalian belajar mengasah bagaimana bekerja sama di dalam nanti membentuk keluarga. Karena peran laki-laki sangat kuat, maka mari kita tolong laki-laki untuk berperan dengan seharusnya. Amin, saudara. Kita harus dorong anak-anak kita. Kalau mereka anak-anak perempuan, kita harus ajari mereka bagaimana menghargai laki-laki. Dimulai dari mana? Dari keluarga kita. Bagaimana menghormati papanya, bagaimana menghormati suami kita. Karena peran laki-laki sangat kuat. Dan laki-laki juga manusia. Tidak selamanya mereka ini kuat terus-terusan, dan kemudian tidak selamanya mereka ini ada masa-masa di mana mereka juga lagi mikir kerjaan, mungkin sedang berproses dengan dirinya, dan saat-saat itulah kita harus menolong mereka. Nah, yang kedua, saudara, mesbah keluarga. Saya ajak Bapak Ibu Saudara baca di dalam Kejadian 6 ayat 8. Membangun mesbah keluarga ini, membawa istri dan anak-anak kita menyembah Tuhan bersama-sama, bukan hanya dalam pengertian sebuah seremonial bagaimana kita bersama-sama beribadah begitu, bukan, saudara. Tapi bagaimana posisi Bapak itu betul-betul sebagai pemimpin dan membawa istri dan anak-anaknya untuk menyembah kepada Tuhan. Itu bukan bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Nah, apa yang diperoleh oleh Nuh, maka dia bisa lakukan mendirikan mesbah keluarga itu adalah Kejadian pasal 6 ayat 8. Saya bacakan untuk saudara. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang tidak mudah bagi seorang bapak itu untuk mendirikan mesbah keluarga. Itu sebabnya tadi saya katakan ini sebuah renungan yang mudah untuk saya ucapkan, tapi ini bisa jadi menjadi sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Karena kita berkejar-kejaran dengan waktu, kita mungkin anak-anak kita yang sudah besar tidak bisa lagi bareng-bareng dengan kita. Dan bagaimana caranya kita untuk mendirikan mesbah keluarga. Dan itu butuh kreativitas kita, saudara. Dan mengapa Nuh bisa lakukan itu? Ini yang penting. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Nuh dan seluruh keluarganya itu mereka telah melihat perbuatan Tuhan yang besar. Bagaimana Tuhan menyelamatkan 8 orang anggota keluarga mereka. Dan kemudian setelah mereka melalui semua perkara ini, maka Nuh bisa mendirikan mesbah keluarga bagi Tuhan. Artinya apa? Saudara, kita perlu kasih karunia Tuhan.
Seperti Yosua, ketika di bagian pasal terakhir dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, aku putuskan untuk beribadah kepada Tuhan. Yosua sadar sepenuhnya bahwa dia tidak bisa mengiring Tuhan dengan setia. Dia tidak bisa pimpin bangsa Israel itu kalau bukan karena ada anugerah Tuhan. Ada kasih karunia yang diperoleh dan itu menyebabkan dia bisa lakukan. Selesaikan sampai akhir. Begitu juga Nuh, dicatat oleh Alkitab. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Artinya apa saudara? Kalau hari ini saudara sudah punya mezbah keluarga. Kalau hari ini keluargamu adem ayem begitu ya, itu bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau mampu, tapi karena engkau mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kalau hari ini saudara sedang berjuang untuk bisa bawa seluruh anggota keluargamu, engkau sedang berjuang untuk menaklukkan anakmu, engkau sedang berjuang untuk memenangkan hati pasanganmu, maka engkau perlu kasih karunia Tuhan itu saudara. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, yang belum berkeluarga, kalau di keluargamu engkau belum melihat papamu berfungsi dengan baik, jangan tidak menaruh hormat pada papamu. Jangan mengecilkan papamu bahkan dalam hati. Berkat gak akan turun atas hidupmu. Tapi apa yang bisa engkau lakukan? Berdoa. Karena setiap kita itu perlu kasih karunia Tuhan. Jangan jadi orang yang sombong saudara. Jumawa berdiri, saya sampai hari ini tetap bisa setia kepada Tuhan karena saya begini. Jangan. Maka ketika engkau melihat mungkin papamu lemah, papa yo bos, jangan. Istri-istri juga begitu. Mereka perlu topangan kita. Supaya apa saudara? Supaya keluarga kita ini, kita bersama-sama bisa berdiri, membawa mezbah, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Siapa yang di depan? Siapa yang di depan? Bapak. Amin. Amin saudara. Saya tahu ini gak mudah saudara. Tapi ayo kita belajar. Ya, kita belajar. Sekali lagi, ini bukan sekedar seremonial, bukan sekedar pertemuan yang tidak mengubahkan apa-apa di dalam kehidupan kita. Sekali lagi tujuannya adalah apa? Mempersiapkan generasi kita selanjutnya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang bisa berkata semua karena anugerahnya, bukan menjadi pribadi-pribadi yang berkata begini, aku bisa begini karena papaku hebat, bukan saudara. Tapi kita sedang mempersiapkan generasi-generasi yang mereka ini bisa berdiri dalam situasi kondisi apapun, yang mereka bisa pergi kemanapun, mereka menceritakan saya punya Tuhan, Tuhan yang hebat. Amin. Saudara dan saya punya tugas itu. Dan itu tidak mudah, tapi saya percaya kalau hari ini saudara terusik, respon dengan benar. Respon dengan benar. Lakukan apa yang engkau bisa. Gak usah muluk-muluk saudara ya. Gak usah muluk-muluk. Oh berarti ini ya Bu Hari, saya harus mezbah keluarga setiap hari. Puji Tuhan kalau saudara bisa. Ya puji Tuhan. Kalau gak bisa seminggu sekali juga gak apa-apa. Bahkan mungkin saudara karena sibuk mungkin tidak bisa ketemu dengan keluarga setiap hari. Paling tidak setiap hari saudara telepon anggota keluargamu, memberkati mereka. Indah sekali saudara.
Yuk kita lakukan ya, dari hal yang sederhana. Yang nggak punya pasangan, lah saya nggak punya pasangan gimana Bu Ari? Ya mezbahnya pribadi harus lebih ditingkatkan lagi. Berdoa supaya Tuhan kirim anak-anak rohani untuk engkau didik. Amin. Dan semuanya akan berproses, berjalan menuju kepada apa saudara? Bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Kristus. Amin saudaraku. Ayat penutup Yeremia pasalnya yang ke-32 ayat 39. Yeremia 32 ayatnya yang ke-39. Kita baca sama-sama. Baca dengan penuh iman, ini yang akan Tuhan kerjakan di dalam keluarga kita. Perbaiki mezbah di dalam keluarga kita, saudara. Amin. Yeremia pasal 32 ayat yang ke-39. Sudah ketemu? Siap baca? 1, 2, 3. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Amin saudara. Kita berdoa ini terjadi di dalam keluarga kita. Ini terjadi di dalam rumah tangga kita. Tuhan memberikan satu hati, satu tingkah langkah. Sehingga apa saudara? Takut akan Tuhan itu ada di dalam rumah tangga kita. Sehingga takut akan Tuhan itu ada di dalam gereja ini. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami perlu kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan
Haleluya Yesus, kami perlu kasih-Mu Tuhan. Jamahlah kami ya Yesus, ku perlu Engkau Tuhan. Lembutkan hati kami, penuhi kami dengan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus Engkau baik, sembuhkan kami Tuhan. Ku mau turun dengan firman-Mu. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Ku mau menyenangkan Engkau Tuhan. Ku mau serahkan hidup kami. Haleluya, haleluya. Jamahlah kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Urapi kami ya Bapa, kami perlu Engkau. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu itu yang membuat hidup kami. Kami perlukan Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Jamahlah kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah yang sungguh baik. Biarlah urapan firman-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan imam turun memenuhi setiap pemimpin-pemimpin rumah tangga di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kami hati seperti hati-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Yesus Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus memperlu Engkau. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Engkau Yesus, Haleluya. kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, Yesus. Kau Kasih pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau yang saat ini perlu kuasa Tuhan, mampukan Engkau berperan seperti yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau sadari bahwa setiap kita butuh kasih karunia Tuhan. Setiap kita butuh kasih Tuhan untuk kita boleh membawa generasi yang Tuhan percayakan kepada kita. Mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Engkau yang perlu kasih karunia Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan setiap kami betapa Tuhan mencintai kami. Tuhan memilih kami dari sekian banyak orang dan kami sedang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan, kami bawa keluarga kami di hadapan-Mu. Kami sadar Tuhan, keluarga kami bukan keluarga yang sempurna. Kami sadar juga, kami bukan pribadi yang sedang dengan baik menjalankan peran kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami mengabaikan anak-anak kami. Seringkali kami lebih mementingkan hal-hal duniawi daripada membawa mereka semakin dekat kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena seringkali kami juga menyakiti hati anak-anak kami, menyakiti hati pasangan kami, menganggap mereka tidak lebih penting daripada anak-anak kami, dan membuat mereka tidak lagi merasa aman bersama dengan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kami sungguh rindu keluarga kami menjadi keluarga yang selalu menyembah Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan pakai kami sebagai orang tua, membawa anak-anak kami hidup di dalam takut akan Engkau. Dan itu sebabnya kami perlu anugerah Tuhan. Kami perlu kasih karunia-Mu turun di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk memperbaiki mezbah-mezbah keluarga kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan imam turun atas laki-laki di tempat ini. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang menangkap hati Tuhan. Mereka boleh menyalurkan kasih Tuhan untuk setiap kami anggota keluarga di dalamnya. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala sebagai Bapak kami di gereja ini Tuhan. Biarlah urapan imam juga turun atas anak-Mu ini. Sehingga Tuhan Bapak Gembala boleh juga menjadi kepanjangan tangan Bapa di surga. Sehingga setiap hati yang tidak mendapatkan kasih Bapa, mereka boleh disentuh dengan kehadirannya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu hari ini. Dan mampukan kami Tuhan, kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan kami percaya Tuhan memberikan satu hati, satu tingkah langkah di dalam keluarga kami. Maka anak-anak kami disebut anak-anak yang beruntung, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan karena mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapakku yang baik. Dan sebentar kami akan pulang bersama-sama dari tempat ini. Kami mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami mohonkan berkat Tuhan turun atas pekerjaan kami, segala aktivitas kami yang kami lakukan. Biarlah Tuhan semuanya boleh mendatangkan kebaikan, bukan hanya untuk kami secara pribadi, tapi kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cintanya yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan kuat kuasa Roh Kudus itu yang akan menuntun kehidupanmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.